Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinesepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan hafalan ya dari anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan semakin hari hafalannya semakin bertambah gitu ya, semakin lancar, bacaan Al-Qur'annya juga semakin baik insya Allah. Percakapan bahasa Arabnya mudah-mudahan juga semakin baik. Mohon didoakan untuk anak-anak kita semua ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang masalah umur. Di dalam surat Fatir ayat 37 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Pada saat di yaumul kiamah nanti, ini adalah merupakan satu penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau beramal soleh, orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hidup di dunia. Penyesalannya adalah mereka berteriak memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum yastarihuna fiha. Istoroha yastarihun ya. Jadi teriak, wa hum yastarihun, mereka itu berteriak memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mereka mengalami hidup dalam penyiksaan. Mereka meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami ya Allah dari neraka ini, dari siksa ini, dari tempat ini. Na'mal sholihan,
kami akan beramal soleh ya Allah. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang mana kami dulu tidak seperti kami dulu pernah beramal. Terus mereka orang-orang yang tidak mau beramal soleh, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ngomong karo Gusti Allah, na'mal solehan, ya Allah kami akan melakukan amal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan sebagaimana yang dulu kami lakukan. Maksudnya dulu yang kami lakukan itu maksudnya adalah amal-amal durhaka, amal-amal yang tidak soleh, amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah, amal-amal yang penuh kekufuran. Karena mereka merasakan begitu rupa dari siksa yang Allah berikan itu, mereka begitu menyesalnya, begitu luar biasa. Akhrijna ya Allah, keluarkanlah kami. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sedang menjalani siksa itu? Allah menyatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur atau memanjangkan umurmu untuk kalian itu yang cukup, ma yatazakkaru fihi, yang mana itu dapat menjadi pengingat, ya, masa umur itu man tazakkaro, bagi orang yang mau berpikir. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah menyatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kami Allah telah memberikan umur ataupun memanjangkan umur untuk kalian, ma yatazakkaru fihi, yang mana itu cukup untuk menjadi apa? Mengambil pelajaran, man tazakkaro, bagi orang yang dapat mengambil pelajaran ataupun berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus umur, kita diberikan umur, itu disebut dengan umur, nah, itu karena rentang waktu, rentang masa yang mana kita hidup wonten donya menika disebut dengan umur, rentang waktu, ya, itu umur, ya. Yang maknanipun secara etimologis secara bahasa menika adalah menghuni, tinggal, membangun, merekonstruksi jangka waktu ataupun usia menika. Terus kalau ini sebenarnya memiliki keterkaitan makna-makna menika, bukan makna tunggal. Maksudipun bahwa manusia menika diberikan rentang waktu oleh Allah, usia oleh Allah untuk menghuni di dunia ini, yang tujuannya adalah untuk membangun kehidupan dia, baik untuk kebahagiaan hidup wonten donya ataupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dados kita menika wonten donya menika tujuanipun nggih bangun urip wonten donya lan bangun urip wonten akhirat. Amal kesaenan, amal kebaikan yang kita tanam pada saat hidup wonten donya, mangke rupinipun wujudipun adalah menika bangunan
pada saat kita kembali wonten akhirat. Nah, ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita rujuk di dalam surat Hud ayat 61 itu mempertegas itu. Allah menyatakan wa ila samuda akhahum sholihan. Kepada kaum Samud itu saudara mereka diutus, yaitu siapa? Nabi Soleh. Yang mana Nabi Soleh itu bersabda, menyampaikan firman Allah kepada kaum Samud itu, ya qaumi abudullah, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairah, tidak ada Tuhan untuk kalian selain daripadanya. Huwa ansa'akum, yang mana dia Allah menciptakan kalian minal ardi, dari tanah. Wasta'marukum fiha, wasta'marukum, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kalian, menjadikan kalian bertujuan untuk memakmurkan fiha, bumi. Fastaghfiru, maka beristighfarlah kalian kepadanya. Sumatubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian itu kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat lagi maha mengabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini di dalam surat Hud ayat 61 Allah menggunakan ungkapan istamaro, yang maksudipun bahwa fungsi tujuan daripada hidup manusia menika adalah dalam rangka untuk mengisi kehidupan dunia menika dengan kebaikan dan kebaikan. Jadi Allah menika meminta kepada kita, ya, istamaro, istamaro, meminta kepada kita untuk memakmurkan bumi, ya. Yang artinya di sini bahwa memakmurkan bumi menika adalah tugas kita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifahnya. Maka di dalam surat Al-Baqarah menika disebut sebagai khalifah karena manusia menika selain sebagai hamba Allah memiliki tugas kewajiban untuk mengisi, memakmurkan bumi menika dengan kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umur disebut umur menika karena terkait dengan kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Terus dengan kebaikan. Bagi orang yang beriman, kalau disebut dengan umur, artinya kita diingatkan sebagai hamba Allah, sebagai apa, yang memiliki tugas untuk memakmurkan bumi menika dengan kebaikan. Nah, menika niki tugas kita sebagai manusia. Oleh sebab itu maka umur itu terkait dengan segala kebaikan, ya, dengan segala kebaikan. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala memangnya ketika menyinggung tentang mengisi kegiatan atau masjid, ya, dengan berbagai macam aktivitas ibadah ataupun yang lainnya, Allah menika menyebut dengan memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Jadi Allah menggunakan kata ya'muru, ya. Innama ya'muru masajidallah, hanya orang-orang yang punya umur. Nah itu,
hanya orang-orang yang punya umur, yang memakmurkan masjid itu. Innama ya'muru, sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang punya umur. Nah itu pasti memastikan diri untuk memakmurkan masjid. Dengan ungkapan lain, siapa orang-orang yang punya umur itu memakmurkan masjid? Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang iman maring Gusti Allah dan hari akhir. Terus umur itu terkait dengan kebaikan bagi orang yang beriman. Memakmurkan masjid itu salah satunya bentuk untuk menggunakan umur menika dengan kebaikan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga puncak ibadah bagi orang Islam itu disebut dengan umroh. Gini, mengunjungi kota Mekah dalam rangka untuk satu ibadah itu disebut dengan umroh. Begitu umroh, yang maksudipun bahwa ketika orang diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya bekal, dia akan datang mengunjungi masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menikah, maka berkunjung ke masjidnya Allah, rumahnya Allah wonten Mekah menika disebut dengan umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya umur bagi orang yang beriman adalah kebaikan. Isinya adalah kebaikan. Nah, bedanipun umur kalih ajal nika, kalau umur menika rentang waktu, lama waktu, kalau ajal adalah batas akhir. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang kepada mereka ajal, maksudnya batas umur akhirnya, la yastakhiruna sa'atan, maka mereka itu, manusia itu, tidak akan mampu untuk menunda barang sesaat. Wala yastaqdimun, demikian juga tidak akan mampu untuk mengajukannya barang sesaat, karena batasnya sudah ditentukan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu batas umur kita itu sampai di mana, sampai kapan, boten kertos. Makanya setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menika memberikan penanda bagi kita, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan umur menika. Allah kasih tanda kepada kita, baik rupinipun tanda yang bersifat alamiah ataupun gejala-gejala yang lain kepada kita. Hanya saja kadang-kadang tanda-tanda itu tidak kemudian kita sadari bahwa umur kita itu tinggal sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah menyatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami Allah telah memberikan satu batas umur yang cukup kepada kalian, memberikan batas umur yang panjang yang cukup untuk kita semua.
Nah ini para ulama, Bapak Ibu sekalian, ada yang memaknai umur yang cukup menikah, ada yang menyatakan 40 tahun. Ini disampaikan oleh Al-Hasan, ya, Al-Qalbi, ya, Masyruk. Ini sahabat apa namanya, bukan sahabat, ini tabi'in, ya, generasi tabi'in, ulama-ulama generasi tabi'in. Ya. Mereka beranggapan, ya, atau mengutip satu alasan praktek penduduk Madinah. Terus kalau penduduk Madinah menikah ketika umur 40 tahun, mereka mempeng ibadahipun. Ini kebiasaan penduduk Madinah. Kalau sudah 40 tahun, maka mempeng ibadahipun. Nah, begitu. Nah, ini mungkin juga apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi juga sama. 40 tahun menerima wahyu. Dari 40 tahun sampai usia 63 tahun itu Kanjeng Nabi hidupnya dicurahkan dalam rangka untuk mengibadah dan dakwah. Nah, tapi sebelum umur 40 tahun Kanjeng Nabi berniaga, berdagang, berbisnis, berwirausaha. Nah, ini argumennya pun para tabi'in seperti Al-Hasan, Al-Qalbi dan juga Imam Masyruk, ya. Begitu. Pendapat yang lain menyatakan umur yang cukup menikah adalah 18 tahun atau usia balik. Nah, ini ada yang bilang 18 tahun, ada yang menyebut balik, usia yang sudah sampai dewasa. Ya maksudnya pun kalau ini kita maknai dalam konteks kewajiban usia taklif, itu memang usia taklif, batas usia taklif. Usia balik menika batas usia taklif. Ketika seseorang itu sudah masuk usia balik, maka segala kewajiban itu dibebankan oleh Allah kepadanya. Tidak boleh tidak. Nah, menika. Terus maka orang tua berkewajiban sebelum anak-anak itu dewasa untuk mendidik pengetahuan agama yang cukup, supaya ketika anak-anak itu nanti sampai usia balik, maka mereka sudah memahami segala kewajiban yang menjadi kewajibannya masing-masing. Nah, begitu. Maka Kanjeng Nabi itu berpesan, muru auladakum bis sholati wahum sab'un wadribuhum wahum asroh. Nah, begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu menyatakan, muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian itu, ya, untuk melaksanakan sholat ketika mereka umur 7 tahun, mulai diperintah, diajar. Wadribuhum, dan pukullah mereka itu ketika mereka itu sudah berusia 10 tahun. Kalau usia 10 tahun anak-anak kok ora sholat, dipukul, diperintah, le nduk sholat, kok ora menyat-menyat. Nggih, wong tua harus berupaya, wis ngandani ngono kok anake isih bandel. Ya berupaya secara fisik, jiwit atau ngitik supaya anake menyat sholat. Nah, ngoten. Jangan dibiarkan wis usia begitu wis ono tok wae. Enggak boleh. Harus ada orang tua berupaya. Karena apa? Karena itu membangun kebiasaan. Ketika anak itu sudah terbiasa melaksanakan sholat di mana saja, orang tua nggak akan pernah was-was, mesti melaksanakan sholat. Tetapi kalau di rumah itu anak-anak kok oras-arasen sekolah, sholat,
ya pasti ketika mereka berpisah dengan orang tua pasti ya nggak pernah sholat. Nah begitu. Maka rumah itu dalam rangka untuk membangun kebiasaan. Dan kalau anak-anak sudah terbiasa, biasa diperintah sholat pada waktunya, mesti dia sholat. Di mana saja pasti sholat. Nah karena kebiasaan. Tapi kalau tidak, orang tua wis ora cawe-cawe, perintah iki yo ora. Nggih. Niku pertanda bahwa anak-anak ketika mereka berpisah dengan orang tua boro-boro kok sholat. Ngoten lho. Angel. Ngoten. Jadi umur 18 tahun ataupun balik itu merupakan batas usia ya. Umur yang cukup. Nah, pendapat yang lain 60 tahun. Ini Imam Ibnu Abbas dan para ulama yang lain menyatakan 60 tahun. Maksudnya pun kalau 60 tahun menikah adalah batas umur kita siap-siap untuk dipanggil kalih Gusti Allah. Nah, umur balik menikah batas usia taklif beban yang harus ditunaikan. Kalau umur 40 tahun mikir dunia niku ini biasanya 80 90. Kalau sudah umur 40 tahun mikir dunia nih dikurangi 50%. Yang 50% akhirat. Kalau umur 40 tahun kok mikir dunianya masih 90%, apalagi 100%. Terus usia 40 tahun itu istilah itu warning saking Gusti Allah. Apalagi ke usia 60 tahun wis 90% mikir akhirat. Sing 10% mikir dunia. Karena apa? Karena di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah." Allah menika a'darallah, Allah Subhanahu wa taala masih menerima alasan ila mri'in seseorang akhara ajalahu yang mana ajalnya batas umurnya itu ditunda hatta balagha sittina sana sampai umur 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun Bapak Ibu sekalian, Gusti Allah mboten menerima udzur, mboten menerima alasan-alasan. Duh Gusti Allah, saya itu kok capek leren zikir, boten, karena sudah umur 60 tahun. Duh Gusti Allah, saya itu seharian habis kerja capek, saya kok males aras-arasan sholate engko wae, boten, karena sudah umur 60 tahun. Dan terus harus banyak zikir kepada Allah, ibadah maring Gusti Allah, dekat karo Gusti Allah. Hari-harinya, waktu-waktunya, jamnya itu diisi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak nerima alasan-alasan bagi seseorang itu, ya, karena mungkin kesibukan dunia yang lain-lain itu yang menyebabkan kemudian itu dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus Allah Subhanahu wa ta'ala paring umur datang kita menika nggih ngoten niku. Nggih, ada tingkatan-tingkatan terkait dengan peringatan dan bagaimana kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca umpamanya dalam surat Ar-Rum menika kan
Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqakum min dhifin tsumma ja'ala min ba'di dhifin quwwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menika dari lemah. Awalnya lemah kita menika. Pada saat bayi gak bisa apa-apa. Kemudian ja'ala min ba'di dhifin quwwah. Setelah lemah itu Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa bekerja, mencari ma'isyah, bisa beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kuat itu lemah kembali. Dari kuat menjadi lemah kembali. Pada usia-usia 60 tahun ya biasanya pun bertenaga, nggih mboten bertenaga. Biasanya pun ya sehat, ora loro-loro nggih jadi sakit-sakit. Asam urat, linu-linu. Biasanya pun orang itu habis tidur itu sehat, enak ngoten. Nek sudah usia niku nggak habis tidur nggih loro kabeh tetep. Enggak berubah. Niku. Niku maknanipun bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pada awalnya kita itu kuat menjadi lemah kembali. Kemudian wasaibah, tanda fisikipun kita dikasih oleh Allah beruban di kepala kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah beruban niku pertanda saking Gusti Allah. Pertanda secara alami saking Gusti Allah. Kalau sudah beruban jangan merasa koyok remaja 17 tahun Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah beruban kita rumongso, kita sebagai sudah diingatkan tanda ini karek saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku salah setunggalipun tanda-tanda fisik yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman itu kemudian menggunakan, memanfaatkan umur sebaik mungkin. Dan terus Allah kasih tanda-tanda secara fisik datang kita sedaya menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih dikasih pertanda saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertandaanipun kalau Nabi niku ya selain fisik tapi juga saking wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Niki diceritakan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas cerita kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar, sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ceritanipun Ibnu Abbas, yudkhiluni, menyertakan, memasukkan saya ma'a asyakhi Badrin, ya, yaitu ke dalam halakoh para sahabat-sahabat senior, ya, para veteran perang Badar. Terus sahabat Ibnu Abbas menika yang masih kecil diajak kali Umar Ibnu Khattab ikut halakoh, ya, bersama para veteran perang Badar. Kemudian faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, ada sebagian sahabat senior veteran perang Badar menika yang tidak suka, wajada fi nafsi, kurang seret dengan apa yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab menika. Kemudian mereka itu salah seorang mereka nyetuk kalih Umar, faqala lima yadkhulu hadza ma'ana. Umar, mengapa kamu kok membawa anak ini bersama kami? Walana abna'u misluhu, kami juga punya anak seperti dia juga. Faqala Umar, maka Umar itu
membalas celetukan para sahabat itu dengan menyatakan innahu min haitsu alimtum. Hei sahabat, innahu sesungguhnya Ibnu Abbas itu min haitsu alimtum sebagaimana kalian ketahui. Kalian sudah tahu. Maksudnya anak yang namanya Ibnu Abbas itu sudah maklum, diketahui tentang kecakapannya, kepintarannya di dalam hal agama. Karena beliau dididik di lingkungan rumah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngoten niku. Kemudian sahabat Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, fada'ani dzata yaumin, maka kemudian Umar itu mengundangku dzata yaumin pada suatu hari, fa'adkhalani ma'ahum, kemudian mengajakku atau memasukkanku berhalakoh dengan para sahabat-sahabat senior Kanjeng Nabi menika, veteran perang Badar menika. Kata Ibnu Abbas, fama ra'aitu annahu da'ani, tidaklah aku melihat bahwa Umar itu da'ani mengundangku yauma idin pada suatu hari itu, illa liyuriyahum, kecuali hanya sekedar untuk memamerkan saya kepada mereka itu. Nah itu menunjukkan ataupun memamerkan sahabat Ibnu Abbas itu kepada sahabat-sahabat senior itu. Qala, kemudian sahabat Umar itu kemudian berkata dan bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi veteran perang Badar menika dengan mengatakan, mata quluna fi qaulillahi ta'ala. Hei sahabat, apa kira-kira pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr itu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan kepada Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, maka para sahabat senior veteran perang Badar itu sebagian menjawab, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh. Hei Umar, dengan surat ini berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Idza nasarona, ketika Allah menolong kita, wa fataha alaina, dan Allah memberikan kemenangan untuk kita semua. Wa sakata ba'duhum, dan sahabat yang lain ada diam, walam yakul syai'an, dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Faqala li, kemudian Umar menika ngendika maring Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah kamu menyatakan demikian juga wahai Ibnu Abbas? Fakultu, maka sahabat Ibnu Abbas menjawab, la, bukan itu maksudnya. Kemudian sahabat Umar bertanya lagi kepada sahabat Ibnu Abbas, fama taqul, kemudian apa pendapatmu tentang firman Allah ini? Maka fakultu, sahabat Ibnu Abbas menjawab, huwa ajalu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabat Umar dan sahabat yang lain, bahwasanya surat ini adalah pertanda ajalnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Ibnu Abbas menika, para sahabat senior menika kaget, terdiam, meneng kabeh seluruh majelis menika dengan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Nggih menika surat An-Nasr menika sebagai pertanda bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak lama lagi menyertai para sahabat, menyertai kaum muslimin, tetapi sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah menika niki pertanda saking ngarsanipun Allah. Tapi kalau sahabat yang lain yang nggak ngerti hakikat daripada surat menika, wah ini perintah bertahmid beristighfar paring Gusti Allah. Nggih betul menika sajanipun secara nas, secara zahir betul. Tetapi secara batin bukan menika. Nah inilah yang sahabat Ibnu Abbas bisa memahami ayat menika secara batin. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad tidak lama lagi meninggalkan kita. Nah, kemudian Ibnu Abbas menyatakan a'lamahu lahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda itu kepada Kanjeng Nabi. Memberitahukan ajalnya, memberitahukan ajal Kanjeng Nabi kepadanya. Qala, kemudian sahabat Ibnu Abbas menafsirkan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, ai wazalika alamatu ajalik, dan itu adalah tanda ajalmu wahai Nabi, wahai Rasul. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan cara memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, kemudian beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah penerima taubat. Nah menika. Maka faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, ma'a'lamu minha illa matakul, aku tidak mengetahui itu wahai Ibnu Abbas, illa matakul, kecuali apa yang engkau katakan itu. Atau dengan ungkapan lain, aku juga sepakat dengan apa yang engkau katakan itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau Kanjeng Nabi Muhammad menika ya, terkait dengan masalah usia kapan mau dipundhut dening Allah, sampun dikasih pertanda berupa wahyu menika. Nah kalau kita semua tentu nggih tanda-tanda fisik menika itu merupakan tanda-tanda alami bagi kita bahwa usia kita itu tidak lama lagi. Maka disinilah kemudian kita banyak ngibadah, dekat maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika pertanda itu datang kepada kita? Kalau kita merujuk dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, Rasulullah menika adalah banyak membaca tasbih, membaca tahmid, beristighfar, nggih ngibadah ingkang lintunipun. Pokoke tasbih, tahmid, istighfar niku mboten pedhot, mboten putus-putusipun, dibaca di mana saja, kapan saja. Oke. Apalagi kalau kita sedang sakit, maka itu mboten putus-putusipun untuk kita baca, kita waos ya, tasbih, tahmid, istighfar menika. Nah niku. Oke. Niku terus dibaca tanpa putus. Nah niku. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ceritanya pun berlanjut yang terkait dengan yang tadi, yang surat An-Nasr menika Bapak sekalian. Jadi surat ketika Kanjeng Nabi menika mendapatkan wahyu surat An-Nasr,
niku bacaan rukuk dan sujudipun Kanjeng Nabi menika berubah. Pada awalnya Kanjeng Nabi menika bacaan rukukipun subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Pada saat sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah turun surat An-Nasr, maka bacaan rukuk lan sujudipun Kanjeng Nabi berubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca oleh Kanjeng Nabi pada saat rukuk, pada saat sujud setelah turunipun surat An-Nasr. Nggih menika setunggal tahun menjelang wafatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca di dalam riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menyatakan masalla Rasul sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini tag yang pertama. Tag yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan terus Sayyidah Aisyah menyatakan masalla Rasulullah, tidaklah Kanjeng Nabi menika salatan suatu salat ba'da an nazalat, setelah turunnya kepadanya apa? Yaitu surat An-Nasr, illa yaqulu fiha, kecuali dia itu menyatakan, ya, menyatakan di dalam sholat itu, maksudnya di dalam rukuk dan sujudipun menika adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu ingkang dipun waos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat rukuk dan sujud setelah turun surat An-Nasr menika. Nggih niki napa bacaan rukuk dan sujud itu biasanya panjenengan ingkang menggunakan ingkang pundi Bapak Ibu sekalian? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika alhamdulillah. Nah niku karena niku praktek Kanjeng Nabi ingkang akhir menjelang wafatipun ini bacaan rukukipun ngoten niku. Rukuk sujudipun ngoten niku. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang muslim menika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada saat akhir hidupnya, pada saat dia mengakhiri hidupnya. Terus Bapak Ibu sekalian, niki dari sahabat Jabir menika dikatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu dibangkitkan menurut apa yang ia mati atasnya. Kalau kita itu meninggal dalam keadaan sholat, besok dibangkitkan juga dalam keadaan sholat. Kita meninggal dalam keadaan berzikir, insya Allah kita nanti juga dibangkitkan dalam keadaan berzikir. Kita sedang beramal soleh, kita juga dibangkitkan dalam keadaan amal soleh. Dan terus kita dibangkitkan dalam keadaan di mana kita pada saat akhir hidup kita. Karena apa? Itu sebagai saksi dari amal yang paling akhir yang kita tunaikan, ya, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan, karena itu nanti sebagai penanda, ya, penanda daripada akhir kehidupan kita itu sebagai baik yang disebut dengan husnul khotimah menika, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang serupa yang semacam itu. Nah,
Ibaratipun ngeten Bapak Ibu sekalian. Gusti Allah itu nyekel seseorang apa kalau dalam hukum pidana mereka menangkap tangan gitu. Tangkap tangan. Dan terus pada saat akhir hidup manusia itu Gusti Allah malaikat pun nangkep manusia, menangkap secara basah tangan manusia itu dalam keadaan apa? Ketika diambil menikah beramal soleh, ataukah dalam keadaan maksiat. Nanti dihadirkan di pengadilan Allah, dibangkitkan juga dalam keadaan yang serupa. Nah, makanya tidak ada amal yang kita lakukan bagi orang yang beriman itu kecuali dalam keadaan amal soleh. Karena itu nanti ketika kita akhir hidup kita itu dalam keadaan beramal soleh, Bapak Ibu, itu sebagai hujah, argumentasi di hadapan Allah. Jadi gampang umpamanya, fulan, apa isi hidupmu pada saat di dunia? Duh Gusti Allah, kula menika urip ing alam dunya nggih ngamal soleh. Buktinya apa? Saya saja mengakhiri hidup dalam keadaan amal soleh. Nah, itu sebagai argumen. Tapi kalau dalam keadaan maksiat, sulit kita. Dalam keadaan maksiat meninggal dunia. Wahai fulan, kamu pada saat hidup di dunia apa yang kalian lakukan? Amal soleh. Lah, tadi malaikatku kok nangkap kamu, mengambil kamu dalam keadaan maksiat itu piye? Angel. Nggak bisa kita berargumen ngoten niku, nggih. Dan terus kita bagi orang-orang yang beriman maka nggih usia yang masih tersisa menika Bapak Ibu sekalian. Apalagi sudah usia-usia udur, sudah usia-usia 60 tahun, nggih monggo zikir mari Gusti Allah menika tahmid, ya tasbih, istighfar menika diperbanyak. Kapan saja itu dapat kita lakukan gitu, dengan berjalan. Pada saat masak kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pada saat apalah begitu, itu bisa kita baca kapan saja di mana saja. Jadi tanpa batas menika. Kecuali di kamar mandi. Nggih. Wonten kamar mandi ataupun di tempat toilet niku nggih mboten angsal diwaos. Tapi kalau di luar itu di mana saja kita bisa berzikir dengan bertasbih, bertahmid, istighfar mari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan diri kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa beramal baik. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.